Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah. Salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa di hari Jumat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari sirah Rasulullah, yaitu perjalanan seorang yang mulia akhlaknya, santun perkataannya, dan yang bisa memberi syafaat kepada umatnya di yaumil kiamah kelak. Dengan syafaat Rasulullah itu dapat mengantarkan kita ke surga. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar sirah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ulangi kata-kata yang bisa menyemangati kita dalam belajar sirah. Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran sirahnya. Sebelumnya, coba kita ingat-ingat lagi materi minggu kemarin tentang Jazirah Arab. Pada zaman Nabi siapakah Ka'bah pertama kali dibangun? Ya, pada zaman Nabi Adam. Kemudian pada zaman Nabi siapakah asal mula berhala? Ya, betul. Pada zaman Nabi Nuh. Lalu Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi siapa ya? Betul sekali, oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya. Hari ini kita akan masuk pada materi nasab dan leluhur Rasulullah, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang nasab, silsilah, orang tua, dan kakek pertama hingga kakek keempat dari Rasulullah. Hayo, kalian pasti penasaran kan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nasab adalah hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah. Nasab adalah hukum Islam yang merupakan sesuatu yang sangat penting. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 54 yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan musyaharah atau hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa. Mengetahui nasab atau garis keturunan merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan mengetahui nasab, seseorang dapat mengetahui silsilah keluarganya sehingga dapat menyambung tali silaturahim dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, pelajarilah nasab kalian sehingga kalian dapat menyambung tali silaturahmi dengan kerabat kalian. Selain itu, Ibnu Hizm juga pernah berkata, ilmu nasab adalah Ibnu Hazm pernah berkata, ilmu nasab adalah ilmu yang sangat mulia, karena dengan ilmu tersebut dapat saling mengenal antar sesama manusia. Tahukah kalian bahwa Rasulullah itu berasal dari keturunan yang terbaik? Rasulullah pernah bersabda, aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap masanya, hingga sampai pada masa di mana aku dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa Rasulullah berasal dari keturunan Bani Kinanah yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail pula. Nah, coba kita perhatikan silsilah Rasulullah yang ada pada slide ini. Dari gambar ini kita dapat ketahui bahwa ayah Rasulullah dan ibunya masih berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari kakek keempat Rasulullah yang bernama Qusay, yang kemudian memiliki dua anak bernama Abdul Manaf dan Abduddar. Ayah Rasulullah berasal dari keturunan Abdul Manaf, kemudian ibunya berasal dari keturunan Abduddar. Sekarang
yang akan kita pelajari adalah nasab Rasulullah hingga kakek yang keempat. Oke, sekarang kita sebutkan silsilah dari keluarga Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Sekarang masuk kepada pembahasan kakek keempat Rasulullah, yaitu Qusay bin Kilab. Qusay adalah putra Kilab bin Murrah. Ayahnya meninggal dunia saat dia masih kecil dan kemudian dia diasuh oleh ibunya yang bernama Fatimah binti Sa'ad. Lalu kemudian ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay kemudian menikah dengan putri Hulail yang bernama Hubbah. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadilah peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy, yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram atau Ka'bah. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay dalam menjalankan kepemimpinannya di Mekah adalah mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di sekitar Ka'bah. Pada saat itu di sekitar Ka'bah belum ada terdapat rumah-rumah di sana. Di antara peninggalan Qusay adalah dia membangun Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy yang membicarakan masalah-masalah penting. Itu salah satu yang di antara peninggalan Qusay adalah dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara Ka'bah. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi kaum Quraisy karena tempat ini bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Setelah Qusay bin Kilab meninggal, urusan pengelolaan Ka'bah ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Abu Dar. Next, selanjutnya adalah Abdul Manaf bin Qusay, kakek ketiga dari Rasulullah. Beliau adalah anak dari Qusay yang sangat terkenal dengan kesolehannya, suka mengajak orang-orang kepada kebajikan dan memelihara hubungan yang sangat baik dengan kaum kerabatnya. Abdul Manaf ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu Hashim bin Abdul Manaf, yang kedua Abdusyam bin Abdul Manaf, yang ketiga Muthalib bin Abdul Manaf, dan yang terakhir adalah Naufal bin Abdul Manaf. Hashim dan Abdusyam ini adalah anak kembar. 3 orang yang pertama, Hashim, Abdusyam, dan Muthalib merupakan saudara kandung, sedangkan Naufal merupakan saudara dari lain ibu. Anak-anak Abdul Manaf berprofesi sebagai pedagang yang melakukan perjalanan dagang ke luar negeri. Mereka wafat di tempat-tempat yang berbeda. Tidak ada yang wafat di Mekah. Hashim wafat di Gaza, Abdusyam wafat di Mekah, Muthalib wafat di Yaman, dan Naufal wafat di Irak. Nah, putra pertama dari Abdul Manaf ini adalah Hashim. Nih, Hashim bernama asli Amar dan bergelar A'la. Ia merupakan saudara kembar dari Abdusyam yang tadi Ustazah beritahu bahwa Hashim dan Abdusyam ini merupakan saudara kembar. Diriwayatkan oleh para sejarah bahwa pada saat kelahiran Hashim dan Abdusyam, sebuah jari Hashim tertusuk ke dahi Abdusyam. Darah mengalir deras ketika mereka dipisahkan, dan orang-orang menganggap kejadian ini sebagai pertanda buruk. Hashim
Hashim bin Abdul Manaf ini adalah kakek kedua dari Rasulullah. Hashim adalah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penanganan air, as-siqoyah, dan penyediaan makanan ar-rifadah terhadap Baitullah dari keluarga Bani Abdul Manaf. Ketika terjadi perundingan antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abduddar dalam masalah pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak, Hashim dikenal sebagai orang yang hidup dalam kondisi yang baik dan memiliki martabat yang tinggi. Dialah orang yang pertama yang menyediakan makanan berbentuk as-sarid atau semacam roti yang diremukkan dan direndam ke dalam kuah kepada jamaah-jamaah haji di kota Mekah. Jadi roti ini disediakan untuk jamaah-jamaah haji yang mengunjungi kota Mekah. Dipanggil dengan nama Hashim karena pekerjaannya yang meremuk-remukkan roti. Jadi Hashim ini hanya sebagai gelarnya saja atau julukannya, yang artinya meremuk-remukkan roti sesuai dengan bahasa Arabnya. Dia juga adalah orang yang pertama mencanangkan program 2 kali rihlah, yaitu bepergian untuk orang-orang Quraisy. Yang pertama rihlatus syita, bepergian di musim dingin ke Yaman, dan rihlatus soif, berpergian di musim panas ke Syam. Rihlatus syita, bepergian di musim dingin ke Yaman, dan rihlatus soif, berpergian di musim panas ke Syam. Jadi hal ini juga terdapat dalam Quran surah Quraisy ayat 2. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah berdagang. Ketika musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Ketika musim panas, mereka berdagang ke Syam. Rihlatus syita dan rihlatus soif. Ia kemudian menikah dengan Salma binti Amru dari Bani Najjar, seorang wanita Madinah. Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke kota Syam. Ketika itu, dia meninggalkan istrinya bersama keluarganya dan sedang mengandung bayinya. Kemudian bayi tersebut dinamakan Abdul Muthalib. Hashim akhirnya meninggal di kota Gaza, di tanah Palestina. Istrinya, Salma, melahirkan putranya yang bernama Syaibah. Jadi, yang Syaibah ini yang kita kenal sekarang dengan nama Abdul Muthalib. Jadi nama asli dari kakek Rasulullah itu adalah Syaibah. Abdul Muthalib bin Hashim ini merupakan kakek pertama, kakek ke-1 dari Rasulullah. Dahulu ketika pengelolaan Ka'bah beralih dari satu generasi ke generasi lain, saat Bani Jurhum dikalahkan oleh Bani Ismail, maka kepala sukunya menimbun sumur Zam-Zam dengan 2 patung rusa yang terbuat dari emas dan tameng serta beberapa tombak, sehingga tidak ada lagi persediaan air untuk orang-orang yang berhaji di Mekah. Untuk memenuhi kebutuhan air orang yang berhaji, Abdul Muthalib kemudian mengambil air dari sumur-sumur yang ada di sekitar kota Mekah dan mengumpulkannya di dekat Ka'bah untuk keperluan orang-orang yang berhaji. Pada suatu hari, Mekah dilanda oleh kekeringan. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penyediaan air orang yang berhaji, Abdul Muthalib merasa sangat kebingungan. Atas izin Allah, dia diberi petunjuk untuk mencari lokasi sumur Zam-Zam yang hilang lewat mimpinya. Maka dia bergegas mengajak putranya Haris untuk menggali sumur tersebut. Di saat itu banyak orang-orang Quraisy yang lewat dan mengolok-ngolok apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan putranya Haris. Hingga akhirnya dia benar-benar menemukan sumur Zam-Zam itu, dan alhamdulillah air Zam-Zam itu yang masih sampai saat ini digunakan untuk orang-orang yang berhaji dan umroh di Mekah. Masya Allah ya, begitu berjasanya kakek Rasulullah ini. Akan tetapi pada saat itu tokoh-tokoh Quraisy lainnya menginginkan adanya pembagian atas pengurusan sumur Zam-Zam karena mereka merasa mereka masih keturunan dari Bani Ismail yang juga berhak untuk mengurus sumur Zam-Zam. Saat itu Abdul Muthalib baru memiliki 1 orang anak saja, yaitu Al-Haris. Pada penggalian sumur itu dia dibantu oleh anaknya Al-Haris. Abdul Muthalib merasakan
tidak tidak cukup kalau cuma memiliki satu orang anak untuk membantunya. Maka ia kemudian bernazar. Jika ia memiliki 10 orang anak, maka dia akan mengorbankan salah satu anaknya. Kemudian jasa Abdul Muthalib yang lainnya adalah ketika Abraha bersama pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah dan merampas harta dari orang-orang Mekah. Pasukan Abraha ini mengambil 200 ekor unta dari Abdul Muthalib, tapi akhirnya dikembalikan karena Abdul Muthalib menyerahkan urusan penjagaan Ka'bah ini kepada Allah. Bagian ini kemudian yang akan Ustazah jelaskan untuk minggu depan tentang bagaimana Abraha dan tentaranya ingin menyerang Ka'bah. Oke, selanjutnya adalah kisah dari ayah Rasulullah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Ayah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Masih ingat tidak? Tadi Ustazah menceritakan tentang nazarnya Abdul Muthalib, nazarnya kakek Rasulullah yang ingin mengorbankan salah satu anak lelakinya jika dia memiliki 10 orang anak. Nah, Abdullah inilah anak yang akan dikurbankan untuk merealisasikan nazar dari Abdul Muthalib. Akan tetapi hal itu ditentang oleh banyak orang Quraisy karena Abdullah dianggap anak yang paling baik akhlaknya di antara saudara-saudaranya. Tetapi Abdul Muthalib harus tetap melaksanakan nazarnya. Akhirnya berdasarkan saran dari seorang dukun, dia kemudian mengganti kurban Abdullah dengan 100 ekor unta. Jadi Abdullah ini tidak jadi dikurbankan dan diganti dengan 100 ekor unta. Oleh karena itu, Rasulullah pernah mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari 2 manusia yang akan dikurbankan, yaitu dia adalah anak dari 2 keturunan manusia yang akan dikurbankan, yaitu Nabi Ismail dan ayahnya Abdullah. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah, seorang anak perempuan dari pemimpin Bani Zuhra. Waktu terus berlalu, kebiasaan orang-orang Arab untuk berdagang pun tiba. Abdullah berangkat berdagang ke Syam. Tapi kepergian Abdullah ini merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang istri. Dalam perjalanannya dia kemudian meninggal di kota Mekah dan dikuburkan pula di sana. Dalam perjalanannya, dia kemudian meninggal di kota Madinah. Jadi Abdullah ini wafat di kota Madinah dan dikuburkan pula di sana. Saat itu Rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya. Berarti saat itu Rasulullah sudah menjadi anak yatim. Jadi Rasulullah itu sudah menjadi yatim sejak dalam kandungan ibunya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang nasab dan silsilah Rasulullah. Begitulah Allah telah menetapkan Rasulullah dari keturunan yang baik-baik. Semoga kisah ini dapat menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah. Tunggu kisah menarik dari sirah Rasulullah selanjutnya. Oke, yang terakhir untuk menyemangati kita semua, 1 kata untuk Rasulullah, ittiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.